Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Oncom dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Pembelajaran PJOK kelas 5 SD MI. Tema 10, subtema 1, 2, dan 3. Bahaya merokok, minuman keras, dan nafza. A. Bahaya merokok bagi kesehatan. Perilaku merokok merupakan masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Bahkan merokok dapat menyebabkan kematian baik bagi perokok dan orang sekitarnya atau perokok pasif. Dampak dari merokok dapat mengakibatkan 1. Gangguan kehamilan, 2. Serangan jantung, 3. Meningkatkan tekanan darah, 4. Mengakibatkan gangguan pernapasan, 5. Mengakibatkan kematian. B. Bahaya minuman keras. 1. Jenis-jenis minuman keras. Minuman keras adalah semacam minuman yang berbahaya dan membahayakan bagi orang yang meminumnya. Minuman keras mengandung alkohol dengan berbagai golongan, terutama etanol, CH3, CH2OH dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu 1. Golongan A, kadar etanol 1% sampai 5%, misalnya tuak dan bir. 2. Golongan B, kadar etanol 5% sampai 20%, misalnya arak dan anggur. 3. Golongan C, kadar etanol 20% sampai 45%, misalnya whisky dan vodka. 3 golongan minuman keras di atas sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh, terutama bagi anak-anak dan remaja. 2. Bahaya mengkonsumsi minuman keras. Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu penyimpangan sosial. Minuman keras yang dikonsumsi menimbulkan kerusakan pada jaringan otak yang menyebabkan gangguan daya ingat, kemampuan belajar menurun, dan gangguan jiwa. C. Bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain atau nafza. 1. Pengertian nafza. Narkoba disebut juga nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lain yaitu obat, bahan, zat bukan makanan yang diminum,
diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan yang berpengaruh pada kerja otak atau susunan saraf pusat. Akibatnya kerja otak berubah, meningkat atau menekan, demikian juga fungsi vital organ tubuh lain, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain. Jenis-jenis narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu A. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktif sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Contohnya tanaman papaver, somniferum, opium mentah, opium masak seperti candu, bicing, dan ginkgo, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja. B. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat, menimbulkan ketergantungan menengah. Contohnya alpha-sentimetadol, alpha-metadol, benzethidin, morfin, dan oksikodona. Dapat digunakan sebagai pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi berbahaya jika disalahgunakan. C. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya etilmorfina, kodeina, nikokodina, volkodina, propiram, dan yang lainnya. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang menimbulkan ketergantungan rendah, banyak digunakan untuk terapi atau obat-obatan tertentu, namun bila disalahgunakan akan menimbulkan ketergantungan dan dampak buruk bagi kesehatan, dan juga diancam hukuman pidana. Tiga. Jenis-jenis psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika, dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan sistem syaraf. Berdasarkan Undang-Undang Psikotropika, maka psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. A. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 adalah psikotropika yang hanya bertujuan untuk ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya seperti ekstasi, sabu-sabu. Zat ini berbahaya bagi tubuh dan sistem saraf. B. Psikotropika golongan 2 adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, mempunyai potensi kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Jika disalahgunakan, berakibat merusak sistem syaraf. Contohnya amfetamin dan metafetamin. C. Psikotropika golongan 3 mempunyai potensi sedang, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya lumubal, flunitrazepam. D. Psikotropika 4 mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya nitrazepam dan diazepam. 4. Dampak penyalahgunaan nafza. Narkoba mengandung zat kimia yang mampu menimbulkan kerusakan sistem syaraf manusia. Akibat penyalahgunaan narkoba adalah timbulnya kerusakan fisik dan mental pemakainya.
kebiasaan merokok dan mengkonsumsi nafza. A. Jaga pergaulan yang benar, pilih teman yang baik. B. Menjalankan perintah agama dengan sebenar-benarnya. C. Hindari kebiasaan hura-hura yang berlebihan. D. Tidak merokok dan minuman keras. E. Tolaklah dengan tegas jika ada tawaran mencoba narkoba. F. Jangan membiasakan menerima pemberian orang lain yang tidak dikenal. G. Katakan tidak untuk narkoba. H. Katakan tidak jika ada orang yang menawarkan narkoba. I. Menghindari bergaul dengan para pengguna narkoba. J. Meninggalkan orang yang menawarkan atau membujuk menggunakan narkoba.